Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komalasari, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan, yaitu untuk memenuhi tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti filsafat menurut para ahli filsuf. Jadi di sini ada beberapa menurut para ahli filsuf tentang apa sih pengertian arti filsafat itu. Pertama, filsafat menurut Hasbullah Bakri ialah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia, dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan yang lebih maju. Memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menentukan makna filosofisnya. Ini menurut Hasbullah Bakri tentang arti filsafat. Yang kedua, yaitu pendapat dari salah satu tokoh yang namanya juga besar di kalangan muslim, sering kita dengar, yaitu Ibnu Sina, yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Tentang arti filsafat. Selanjutnya, di sini ada menurut tokoh seperti Immanuel Kant mendefinisikan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Nah, inilah beberapa arti filsafat menurut para ahli filsuf. Selanjutnya, di sini ada pengertian tentang apa sih makna pendidikan itu. Makna pendidikan pada dasarnya pengertian pendidikan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ini tentang dasar pengertian pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan ini berasal dari kata didik ya, dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Dan secara bahasa, definisi pendidikan itu adalah proses ya, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia. Nah, ini melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ini tentang makna pendidikan secara definisi. Ada lagi di sini, menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak maupun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dengan pendidikan. Ini adalah makna pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia serta Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat yaitu mulai dari kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 ya sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta.
Nah, terus filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Socrates. Setelah itu, Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa berfilsafat artinya itu mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Dan oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Nah, ini adalah sejarah perkembangan filsafat. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya itu pada masa Aristoteles, yaitu 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebabnya. Ini adalah beberapa sejarah singkat dari perkembangan filsafat. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia? Kegiatan manusia untuk mengembangkan potensi dirinya dan menemukan pengetahuan yang benar adalah sesuatu yang mutlak dilakukan karena manusia selalu berpikir. Namun, setiap manusia ini berbeda cara berpikirnya untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki lewat kegiatan berpikir dan dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini merupakan sumber bagi setiap orang atau diri seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi cara berpikir seseorang, maka otomatis pengembangan potensi yang ada pada diri seseorang semakin tinggi pula. Dengan kata lain, peranan ilmu atau filsafat pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia ini sangat erat kaitannya atau saling ketergantungan. Karena sumber daya manusia yang tinggi tergantung dari pemikiran-pemikiran atau ilmu pendidikan yang dimiliki manusia. Manusia mengembangkan pengetahuan. Dari pengetahuannya itu muncul daya pikir bagaimana mengatasi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Jadi potensi yang dimiliki seseorang menjadi penentu kehidupan pada dirinya. Sehingga peranan filsafat pendidikan terhadap pengembangan sumber daya manusia ini saling berkaitan satu sama lain. Inilah hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, apa sih hakikat diri sebagai makhluk hidup alamiah dan sosial? Sini Aristoteles mengkategorikan manusia ini adalah yang dinamakan itu zon politikon, yang berarti manusia ini adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial atau tadi zon politikon. Dalam arti, manusia itu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Keberadaan manusia ini sangat nyata sekali, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataannya, manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Inilah hakikat diri sebagai makhluk hidup alamiah dan sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh sosialisasi atau berkumpul dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya, pengertian sosial menurut para ahli Paul Ernest dan Enda MC adalah hubungan individu dalam sebuah komunitas dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antara sesama dalam berbagai kegiatan bersama, dan hubungan ini merupakan inti dari sebuah interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing dan tidak terikat oleh sebuah pola tertentu. Karena sosial merupakan cara manusia berhubungan dengan sesama dalam berbagai kegiatan, maka seiring dengan perkembangan budaya manusia, sifat sosial juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan yang timbul berdasarkan tujuan atau kegiatan yang telah disepakati bersama oleh mereka. Nah, ini merupakan hakikat diri kita sebagai makhluk hidup sosial, yaitu hubungan kita terhadap masyarakat yang lain ini akan membentuk bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Nah, dari situlah hubungan sosial itu terbentuklah interaksi-interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.